Sobat Teknik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrolika saluran terbuka, contoh pembuatan kurva aliran energi spesifik. Kita akan membahas tentang aliran kritis dan superkritis, kemudian Froude number, mengetahui tinggi hidrolik jam, memahami kurva energi spesifik, contoh soal dan penyelesaiannya dengan menggunakan Excel, dan pembuatan kurva energi spesifik dengan menggunakan Excel. Dilihat dari jenis alirannya, apabila nilai Froude number-nya semakin tinggi, otomatis kecepatannya semakin tinggi, berarti alirannya semakin cepat atau semakin kencang. Apabila Froude number-nya semakin rendah, berarti kecepatannya dia semakin rendah, yang artinya alirannya dia semakin rendah. Ini adalah formula untuk mendapatkan bilangan Froude atau Froude number. Untuk bentuk saluran segi 4 menggunakan rumus Fr sama dengan kecepatan dibagi dengan akar gravitasi dikali dengan tinggi aliran atau tinggi air. Untuk bentuk saluran trapesium, Fr sama dengan kecepatan dibagi dengan akar gravitasi dikali dengan D. D ini merupakan kedalaman hidrolik. Didapati dari D sama dengan A per T, di mana A itu merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi dan T lebar atas atau top width dengan satuan meter. Bilangan Froude ini merupakan bilangan yang tidak berdimensi. Sedangkan pengertian dari energi spesifik itu sendiri adalah total energi pada setiap penampang saluran yang diperhitungkan terhadap dasar salurannya, di mana rumus energi spesifik adalah Y ditambah dengan G kuadrat dibagi dengan 2G, di mana Y ini merupakan tinggi air, T ini adalah kecepatan aliran, kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi. Untuk total heat atau total energinya pada suatu aliran dapat dinyatakan dengan rumus H sama dengan Z ditambah dengan Y ditambah dengan V kuadrat dibagi dengan 2G, di mana Z merupakan elevasi, Y itu adalah kedalaman aliran, V adalah kecepatan aliran, dan G adalah gravitasi. Gambar di samping adalah kurva aliran energi spesifik. Di sebuah penampang saluran, misalnya ini penampang saluran dengan kedalaman kritik tertentu, jadi suatu kedalaman air itu akan terjadi nilai kritis apabila nilai energi spesifiknya adalah minimum atau paling kecil terjadi. Kedalaman kritis itu di antara Y1 dan Y2, di mana Y1 itu merupakan aliran superkritis dan Y2 itu merupakan aliran subkritis. Jadi Y kritis itu ada di antara Y1 dan Y2. Nah, apabila diproyeksikan menjadi sebuah kurva energi spesifik, ini adalah grafik hubungan antara H atau kedalaman dengan satuan meter dengan energi spesifiknya itu sendiri. Nah, energi spesifik itu membentuk sudut 45 derajat lurus seperti ini. Kemudian YCR ini adalah nilai energi spesifik yang paling minimum, yaitu nilai energi spesifik yang paling minimum itu terjadi pada saat kurvanya berbelok seperti ini. Nah, tinggi aliran kritis ini bisa dicari dengan menggunakan rumus. Tapi biasanya apabila langsung kita gambar kurva energi spesifik, hasilnya tidak akan jauh berbeda atau akan sama dengan kita langsung menghitung dengan menggunakan rumus. Nah, semakin tinggi aliran atau kedalamannya semakin ke dalam, maka alirannya akan menjadi aliran subkritis. Kemudian di
di bawah grafik aliran kritis ini adalah aliran superkritis yang terjadi. Untuk menentukan aliran kritis, subkritis, dan superkritis ini dengan menggunakan bilangan float atau float number. Berikut adalah contoh dan cara penyelesaiannya, bagaimana cara kita menggambar kurva energi spesifik dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui debit yang mengalir di saluran segi 4 sebesar 7,5 meter kubik per detik dengan lebar 5 meter, dengan kekasaran dinding salurannya 0,025 dan kemiringan dasar saluran 0,00005, maka gambarkan kurva energi spesifiknya. Hal pertama yang harus kita cari yaitu tinggi alirannya atau tinggi airnya dengan menggunakan cara analitis. Kita kerjakan dengan menggunakan Excel. Jadi diketahui N sama dengan 0,025, S-nya sama dengan 0,00005. Kita cari luas salurannya segi 4 ya. Saluran segi 4. Kita besarkan dulu hurufnya. Kita cari luas A. P keliling basah. Kemudian R jari-jari hidrolis, kecepatan, Q. Nah, di sini diketahui bahwa lebar salurannya adalah 5 meter. 5 meter. A sama dengan H-nya ini ditanya. Hanya ini nanti kita masukkan dengan cara coba-coba. Kita coba dulu masukkan nilai H sama dengan 1. Sama dengan B dikali H. P sama dengan B ditambah 2 kali H. Kemudian R itu adalah A per P. Kecepatannya sama dengan 1 dibagi N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Debitnya A kali V 1,13. Yang harus kita cari itu adalah debit 7,5 ya. Jadi kita coba-coba masukkan nilai H-nya itu sama dengan 3,5 misalnya. Hampir mendekati, kita masukkan H sama dengan 4, 7,5 sama. Jadi H yang kita pakai adalah H 4 meter. H 4 meter. Kemudian kita gambarkan kurva energi spesifiknya. Pertama adalah B. Ini tabel kurva energi spesifik. B, kemudian H, kemudian A, V, kecepatan, aliran, energi spesifik, dan bilangan float. B-nya 5. Semuanya sama, B5. B5. Kemudian H-nya kita masukkan, H-nya 4 meter. H-nya di sini 4 meter ya. Jadi kita masukkan H-nya itu dari dengan interval 0,1 dari H 0,1 sampai dengan
0,2 sampai dengan H4. H4 sampai sini. H4 pas. Oke, sudah kita masukkan. Kemudian A itu B dikali H. B dikali H. Kecepatan sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3. Kecepatan itu sama dengan Q dibagi A ya. Jadi kecepatan itu Q sama dengan Q dibagi A. 15,1. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini kecepatannya. Key-nya kita dolar dulu biar terkunci rumusnya. Kita tarik ke bawah. Oke, sekarang masuk ke energi spesifik. Rumusnya adalah H ditambah V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi 9,81 ya. Hasilnya 11,7. Kita tarik ke bawah. Ini hasilnya. Kemudian bilangan Freud itu sama dengan V dibagi akar H kali 9,81. Akar ya, jadi dipangkatin 0,5. Kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, selesai. Nah, energi spesifik itu adalah grafik hubungan antara tinggi aliran, ini H, kita kasih kuning, H dengan ES itu sendiri, energi spesifik itu sendiri. Kita kasih warna biru. Nah, kita bikin grafiknya. Kita buat grafiknya ya. Jadi, insert. Kita pakai yang scatter. Select data. Add energi spesifik. X-nya itu adalah energi spesifik. Kemudian sumbu Y itu tinggi aliran atau tinggi air. Oke. Nah, ini grafiknya udah jadi. Oke. Ini sudah jadi grafik energi spesifiknya, kurva energi spesifik. Nah, sekarang kita menentukan tinggi aliran kritis atau SCR. Tinggi aliran kritis itu terjadi pada saat energi spesifik itu nilainya paling kecil atau paling minimum, yaitu pada saat belokan. Berarti kita lihat di sini bahwa ini pada saat belokan, di sini adalah tinggi kritisnya. Di sini ya, berarti nilai YCR-nya. Nilainya adalah sekitar 0,61. Nah, angka YCR ini pada saat tinggi air, ini ya 0,92 nilai energi spesifiknya pada saat tinggi air 0,6. Nilai YCR ini dapat kita lihat dari grafik atau kita hitung dengan menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus, ini rumus YCR-nya.
langsung kita hitung, sama dengan Q kuadrat, ini Q pangkat 2 dibagi 9,81 dikali B. B-nya tadi 5 pangkat 2. Tutup kurung pangkat 1/3. Grafik akar 3 itu pangkat 1/3. Hasilnya kita jadiin 0,6. YCR 0,6 dibandingkan dengan grafik sama. Nilai di sini, nilai YCR di grafik ini adalah 0,6. Mana sih buat nulis? Nah, nilai YCR-nya 0,6 meter, sama dengan hitungan. Oke, sekian contoh pembuatan kurva energi spesifik dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.